grateful. Still need help? Duh, antigen. Antigen boleh help? Well, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Happy Sunday, Happy Mother's Day. Oops. Thank you. Happy Mother's Day buat semuanya. Saya pribadi juga menghargai ya peran ibu itu satu peran yang luar biasa. Kalau ingat memang para wanita itu diciptakan, jangan lupa mereka diciptakan dari tulang, sementara laki-laki itu diciptakan dari tanah. Jadi kuat mana tanah sama tulang? Tulang. Jadi yang laki-laki jangan sombong ya. Kadang-kadang wanita lebih kuat dalam banyak hal, terbukti bahwa kita semua berasal dari seorang ibu. Ya, baik yang wanita maupun yang laki-laki gitu, dan kita tahu benar-benar perjuangan seorang ibu dalam rumah tangga. Kadang-kadang saya pikir ya termasuk saya juga banyak belajar ya bahwa di Amerika ini kita nggak bisa kayak di Indonesia, istilahnya kalau dibilang wah suami kan kerja, jangan lupa di sini ibu juga kerja, istri juga kerja gitu. Mengurus rumah tangga itu bukan hanya bagian seorang ibu. Nah buat suami kita bisa menghargai betul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lupa wujud nyatanya kita bisa bantu cuci piring kah, setuju nggak? Bantu laundry kah? Ibu-ibu langsung yes gitu. Suaminya karena sama-sama kerja loh, jadi semuanya bagian sama-sama. So happy Mother's Day sekali lagi. Kalau tadi Tia bicara tentang bunga, menarik juga ya, bahwa bunga itu banyak artinya. Saya juga bawa banyak bunga sebenarnya, ini ada di sini, jadi saya kasihin satu-satu lah buat happy Mother's Day. Nanti kemejanya jadi putih. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan sore hari ini. Saya akan sampaikan firman Tuhan, kita akan belajar satu hal yang baru. Saya mau sampaikan judul khotbah saya yaitu Empowered by the Calling. Diperlengkapi dengan panggilan yang daripada Tuhan. Oke, empowered by the calling. Kita akan belajar khususnya tahun ini, tahun 2022 ini tema kita yaitu empowered. Jadi kalau masih ada yang mungkin ada yang miss, tahun 2022 ini tema kita yaitu empowered, yaitu diperlengkapi. Kita akan belajar we are empowered by His calling, and then we are enabled, and then we are equipped. Kita diperlengkapi, kita dimampukan, kita dilayakkan untuk kemudian kita boleh diutus tentunya. Nah kita lihat ya beberapa terjemahan dari empower. Empower ini artinya seperti ini, bahwa kita ini diberikan sebuah otoritas atau sebuah kuasa, sebuah kekuatan gitu ya untuk melakukan sesuatu. So itu empowered. Kita diberikan seseorang ini diberikan sebuah otoritas atau kuasa untuk melakukan sesuatu. Nah kemudian kalau saudara lihat di depan bahwa otoritas atau kuasa kita itu datang dari kita mengenal siapa identitas kita. So your authority or power comes from knowing your identity. Jadi penting sekali untuk kita boleh tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Kayaknya dua bulan lalu ya kita belajar tentang identitas. Jadi kita penting sekali untuk tahu siapa identitas kita di dalam Tuhan. Dan kemudian what is important of your identity is you are called. Yang penting tentang identitas itu bahwa kita ini semuanya dipanggil oleh Tuhan. Dari sini kalau saya bisa ilustrasikan, misalnya kita boleh lihat seorang polisi misalnya, seorang polisi atau seorang tentara ya. Kita tidak, sebenarnya kalau dilihat dulu saya pikir waktu di Indonesia, kayaknya orang Amerika kan gede-gede gitu ya, pasti tentara, polisinya. Ternyata banyak juga di sini tentara sama polisi yang nggak gede ya, yang kecil gitu ya. Tapi kita takut sama mereka, kenapa? Bukan takut sih ya, hormat. Karena mereka diberikan otoritas, dan mereka diberikan perlengkapan gitu, mereka diperlengkapi, ya di pinggangnya adalah barang-barang yang memang diberikan untuk mereka untuk menjalankan tugas mereka gitu. Jadi itu istilahnya yang kalau kita gambarkan empowered, itu diperlengkapi dengan otoritas bahkan dengan alat-alat tertentu supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita perlu teguh di dalam identitas kita bahwa kita ini adalah orang yang ditebus oleh Tuhan.
We are redeemed, we are saved by grace. That's our identity. So Jesus is our identity. Yesus ini identitas kita, Yesus adalah kebanggaan kita, Yesus adalah tujuan hidup kita. Dan kemudian kalau kita lihat identitas ini berkaitan erat dengan panggilan kita. Karena siapa diri kita, itulah kita dipanggil. Sama dengan polisi, dia punya identitas sebagai polisi, dia diperlengkapi karena dia punya tugas untuk menjaga kebaikan, ketertiban di dalam masyarakat yang ada. Nah saudara, kalau kita belajar tentang identitas dan panggilan, ini adalah sebenarnya dua area utama yang penting yang menentukan kemaksimalan hidup daripada seseorang. Kalau orang lost atau hilang, tidak tahu siapa identitas dia di dalam Tuhan, dia nggak teguh tentang diri dia di dalam Tuhan, maka dia tidak akan menjadi pribadi yang kuat, saya lihat. Dan kemudian kalau kita tidak tahu panggilan kita, untuk apa kita ada di dunia ini, kita tidak tahu panggilan kita hanya akan mengerjakan apa yang kita perlukan, pada akhirnya kebutuhan diri kita sendiri, tanpa ada dampak atau efek yang kita berikan terhadap kehidupan orang lain. So, dua hal yang penting untuk kita ketahui yaitu kita tahu siapa diri kita, itu bicara tentang identitas di dalam Tuhan, dan kemudian panggilan kita di dalam Tuhan. Nah, empowered by the calling. Nah, kita ini diperlengkapi dengan panggilan yang daripada Tuhan. Sore ini saya mau share dua hal aja, nggak usah banyak-banyak, panggilan kita di dalam hidup kita masing-masing ya. Tapi sebelumnya backgroundnya saya mau sampaikan seperti ini. Kita tahu bersama, kita rehearse lagi bahwa saudara ingat ketika pada awal sekali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu kan punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan ya, intim sekali. Mereka berkomunikasi dengan Tuhan itu panggilnya udah kayaknya gampang banget, kayak enak sekali gitu. Ingat waktu itu belum ada yang namanya dosa. There was no sin in the Garden of Eden. And then Adam and Eve, they communicate with God freely, with an intimate relationship. They can just talk to each other. Mereka bisa panggil Tuhan, mereka bisa ngobrol, mungkin mereka bisa tanya Tuhan. Enak sekali, tidak ada rasa malu, tidak ada dosa, semuanya hubungan yang luar biasa. Nah itu pada awalnya. Tapi kemudian kita tahu bahwa ketika dosa masuk, manusia terpisah dengan Tuhan. Kemudian kan diusir dari Taman Eden, mereka harus keluar, kemudian ada kutukan dan seterusnya, sehingga nggak bisa lagi tuh, tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Wah itu satu hal yang Tuhan itu kudus sekali, sementara karena dosa manusia menjadi hina, menjadi kotor, dan manusia tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, tidak bisa memanggil atau datang langsung kepada Tuhan seperti sebelumnya ketika mereka berada di Taman Eden. Dan akibat daripada dosa apa? Akibat daripada dosa kita lihat ada keterputusan hubungan, kemudian orang itu seperti konflik dengan Tuhan. Orang itu kalau salah dia mendapatkan hukuman. Zaman dulu itu berlaku yang namanya sistem carrot and stick. Carrot and stick itu, carrot itu seperti reward, penghargaan, stick itu seperti punishment atau hukuman. Jadi zaman dulu saudara lihat di Alkitab, kalau kita belajar, kalau baik itu ada berkat, tapi kalau salah, itu Tuhan marah sekali dan konsekuensinya kita langsung dihukumnya dengan macam-macam. Tapi kemudian kita tahu bahwa Yesus mati buat kita untuk memulihkan hubungan tersebut. Hubungan yang sebelumnya terputus antara kita dengan Bapa, kemudian Yesus datang, dipulihkan hubungan tersebut, hubungan yang sebelumnya rusak karena dosa, hubungan yang terputus, hubungan yang broken relationship yang gak nyambung itu disatukan kembali, dihubungkan kembali sehingga kita bisa kemudian terhubung kembali dengan Bapa di sorga. Nah itu istilahnya apa yang terjadi dengan kemanusiaan. Nah kita tahu bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Di mana sebelumnya kita adalah musuh daripada Tuhan, kita nggak bisa tuh untuk berhubungan langsung, untuk berdoa langsung, panggil nama langsung kepada Tuhan seperti kita panggil sekarang Bapa gitu ya, Tuhan, itu nggak bisa. Tapi kita puji Tuhan karena kematian Yesus di kayu salib,
kita yang dulu jauh dari Tuhan, kita adalah musuh Tuhan, kita strangers, orang yang ya istilahnya jauh daripada Tuhan, foreigners, strangers, tapi kita bisa memiliki hubungan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita lihat satu ayat ini dari 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus 5 ayat 17-18. Dua ayat pertama, 2 Korintus pasal 5 ayat 17-18, firman Tuhan katakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. So now if anyone is enfolded into Christ, sudah berada di dalam Tuhan, he has become an entirely new creation. All that is related to the older has vanished. Behold, everything is fresh and new. And God has made all things new and reconciled us to himself and given us the ministry of reconciling others to God, or the ministry of reconciliation, pelayanan pendamaian. Nah, saudara, kita mengucap syukur, firman Tuhan katakan kalau kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Berarti sebenarnya ikatan yang ada di masa lalu kita, yang iblis coba lakukan, kalau kita benar-benar sadar siapa diri kita, apa yang Yesus lakukan buat kita, maka semuanya itu diputuskan. Kita tidak hidup di masa lalu, tapi ada masa depan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Ada amin ya? Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semuanya itu, atas apa yang Yesus lakukan buat kita. Nah, dua hal Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama, apa yang menjadi panggilan Tuhan? We are called by the calling. Yang pertama, we are called to get connected with God. Kita dipanggil untuk terhubung kembali dengan Tuhan. Dan kita dipanggil untuk terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat senang dengan hubungan. Saudara, kalau saudara lihat, jadi Tuhan ini dia melakukan segalanya, dia mengusahakan yang terbaik supaya kita bisa terhubung kembali dengan Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. So God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ, our Lord. Nah, kita lihat dari sini, kita lihat ya bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk kita punya hubungan kembali dengan Tuhan. Dan di sini kalau dibilang ada satu kata ini, kita dipanggil kepada sebuah fellowship, kepada sebuah persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara pelajari, jadi persekutuan atau fellowship ini memiliki arti bahwa Tuhan ini memanggil kita untuk menjadi bagian, untuk menjadi penerima keuntungan, beneficial gitu ya. Kalau ada asuransi nanti misalnya kita punya asuransi yang orang tua, nanti kalau meninggal misalnya nanti beneficiary-nya siapa gitu, yang menerimanya siapa. Nah, kata fellowship ini menarik bahwa kita ini dipanggil kepada sebuah persekutuan, kepada sebuah fellowship, dalam arti Tuhan ini menyediakan yang terbaik buat kita, yaitu kita dipanggil untuk menikmati kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk menikmati kemurahan Tuhan, kita dipanggil untuk menikmati, menerima kuasa yang daripada Tuhan, kita dipanggil untuk menikmati hubungan persekutuan yang indah, yang luar biasa dengan Tuhan, di mana segala yang dimiliki Tuhan itu disediakan buat kita, disiapkan untuk setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Isn't that amazing? Luar biasa ya, bahwa Tuhan ini memiliki banyak hal dan semua yang Tuhan miliki itu disediakan buat kita. Di amanat agung Tuhan kita bisa lihat bahwa segala kuasa, otoritas itu diberikan buat setiap kita. Kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, diperlengkapi dengan otoritas Tuhan kepada gereja Tuhan. Wah, itu luar biasa. Apa yang Tuhan miliki itu disediakan buat kita setiap anak-anaknya. Dan saudara lihat, demi ini semua, demi hubungan yang boleh dipulihkan,
demi sebuah hubungan yang bisa tersambung kembali, yang sebelumnya putus, tidak bisa berhubung dengan Tuhan. Demi hubungan itu, saudara lihat, bahkan Bapa di sorga mengorbankan Yesus. Anak satu-satunya yang tunggal dikorbankan untuk setiap kita. Diberikan untuk setiap kita. Kenapa? Untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga yang sebelumnya rusak atau terputus karena dosa. Saudara, kalau engkau mau melihat seberapa berharga sesuatu hal, itu bisa dilihat dari seberapa pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan hal tersebut. Mungkin di sini ada yang nabung bertahun-tahun, puluhan tahun untuk beli rumah misalnya. Berbulan-bulan untuk beli mobil misalnya. Untuk sebongkah berlian misalnya, lagu dangdut. Bang Toyib itu pergi gitu ya. Tapi saudara lihat, banyak orang berkorban untuk sesuatu hal. Dan dari korban itu engkau bisa melihat bahwa dia mengorbankan semuanya untuk hal yang begitu berharga. Dan kalau melihat apa yang Yesus lakukan buat kita, bahwa Yesus diberikan mati di kayu salib, menggantikan kita, memberikan kesadaran bahwa betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Dan untuk itu, untuk ada hubungan yang tersambung kembali, hubungan yang sebelumnya rusak, Bapa mengorbankan anaknya. Bukan memberikan harta benda dan lain sebagainya, tapi yang paling berharga, yang bisa diberikan buat kita. Karena kita berharga. Nah saudara yang kasih Tuhan, kenapa hubungan itu sangat berharga? Pertama kita bisa lihat dari Yesus sendiri yang dikorbankan buat kita. Tapi kenapa sih begitu penting terhubung kembali dengan Tuhan? Atau kemudian yang pertama kita tahu bahwa kita ini ditebus ya, kita dihubungkan dengan Tuhan. Waktu Yesus mati di kayu salib, kemudian dikatakan it is finished, dan tirai bait Allah itu terbelah dua. Dan kita tahu kita bisa memanggil Aba Bapa, kita bisa berdoa langsung kepada Tuhan kita tanpa adanya perantara, bisa langsung connect sama Tuhan. Itu luar biasa. Dan kemudian saat ini jangan sampai kita berhenti kepada hubungan yang istilahnya dibuka, disediakan untuk kita bisa terkoneksi kembali dengan Bapa di sorga. Tapi kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kita harus terus memiliki hubungan dengan Tuhan. Kenapa begitu penting? So why does connection with God so important? Kenapa penting sekali hubungan dengan Tuhan? Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15, ini ada dua prinsip ya. Why does connection with God so important? There are two principles in the if we can learn from the book of John chapter 15. Ini Yesus ajarkan tentang prinsip tentang pokok anggur. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya bacakan ayat 5 dan ayat 7 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. And if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Ini satu janji yang kalau saya baca, ini Yesus nih benar nih, berani ya bikin janji kayak gini nih. Mintalah apa saja loh katanya. Whatever you wish. And it will be done for you. It's kind of like unlimited promise ya. Whatever kan whatever. Artinya whatever di kamus tahu saudara? Ya whatever. Apa saja. It is as simple as that. Nah, sini ada dua prinsip yang kita perlu ngerti banget. Yang perlu kita mengerti bahwa yang pertama ini ada prinsip berbuah nih. Ayat yang kelima ini mengajarkan dengan prinsip tentang berbuah bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak katanya.
Sebab di luar aku kita tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, kita perlu mengerti bahwa kita ini ranting. Yesus adalah pokok anggur. Kalau kita tinggal nempel dengan Tuhan, maka ranting itu tidak perlu bersusah payah. Karena yang mengambil nutrisi, yang mengambil makanan, yang mengalirkan itu, yaitu pokoknya itu sendiri. Dia salurkan ke ranting, ketika rantingnya nempel, dia akan mengeluarkan buah. Gitu. Jadi prinsip yang pertama, ini adalah prinsip tentang berbuah nih. Kenapa kita penting untuk terhubung dengan Tuhan? Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuah. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa loh. Jangan pikir bahwa maksudnya gimana, enggak, saya tetap bisa dapat duit kok. Saya tetap bisa hidup. Well, ada prinsip-prinsip kehidupan di mana kehidupan kita ini bukan hanya sekedar apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Betul? Tapi adalah bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Nah, kuncinya apa? Tinggal di dalam Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan kita. So itu prinsip yang pertama dari Yohanes pasal 15, yaitu prinsip berbuah. Dan yang kemudian yang kedua dari ayat 7, kita tahu ini adalah yang namanya prinsip mintalah, minta dan dikabulkan. Tuhan katakan kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, di dalam kita, firman Tuhan dalam kita, maka mintalah loh. Wah, ini kembali berani sekali ya Tuhan menjanjikan ini. Mintalah apa saja. Coba saudara bayangkan, wah bener nih Tuhan nih, langsung bikin list panjang banget kayaknya. Apa saja nih Tuhan, bener, oke apa saja. Terus Tuhan janjikan, kamu akan menerimanya. Wah, nah saudara yang kasih Tuhan, prinsip berbuah dan prinsip kita minta dan dikabulkan. Tapi sebenarnya yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita pusingkan mungkin, yang perlu kita fokuskan bukan kepada berbuah atau tidak, bukan kepada kita minta nanti dikabulkan atau enggak ya. Oh ini benar nih, jadi bukan kepada hasilnya. Tapi ingat ada syaratnya, bahwa kita perlu tinggal dalam Tuhan. Nah itu yang sebenarnya perlu menjadi perhatian kita. Karena waktu kita tinggal, maka secara otomatis kehidupan kita berbuah dan apa yang kita minta itu Tuhan kabulkan. Ada amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbuah. Kuncinya apa? Tinggal di dalam Tuhan. Nah maka dari itu seringkali mungkin ada hal-hal yang kita minta, kita tujukan untuk kepentingan kita sendiri. Kita tidak mendasarkan semuanya berdasarkan firman Tuhan atau apa yang menjadi isi hati Tuhan. Maka dari itu sangat mungkin kita tidak menerima semuanya itu karena ya ternyata itu bukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya lihat kalau kita tinggal dalam Tuhan, pikiran kita itu akan dipenuhi dengan pikiran Kristus. Roh kita dipenuhi dengan kehendak Tuhan. Jadi apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, itu Tuhan tahu, sama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya setiap hal yang kita perlukan untuk melakukan, menggenapi panggilan Kristus dalam hidup kita, Tuhan akan berikan. Dan pada akhirnya kita punya sukacita yang luar biasa. Kita punya damai yang luar biasa. Kita tidak khawatir. Coba di sini siapa yang seringkali khawatir dengan rumah, dengan mobil, dengan harta. Aduh nanti kalau ada maling gimana ya. Wah security semuanya dijagain, gereja aja pasang alarm dan lain sebagainya. Wah nanti malam gak bisa tidur, aduh gimana ya saya ini gini. Tapi ketika kita dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang menjadi penjamin kita. Fokus kita bukan kepada hasil, tapi kepada saya mau bangun hubungan dengan Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita mengerti bahwa setiap kita dipanggil untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Untuk fellowship dengan Tuhan. Oke. Yang kedua, we are called also to connect people with God. So the first one, we are called to get connected with God, and the second one, we are called to connect people with God. Kita dipanggil untuk terhubung dengan Tuhan, dan yang kedua kita dipanggil untuk menghubungkan orang dengan Tuhan. Oke,
kita terima Tuhan, kita jadi manusia yang baru dalam Tuhan, kita menikmati setiap hal yang Tuhan sediakan buat kita, tetapi kemudian jangan berhenti sampai di situ. Don't stop at the point of that you get connected with God. Remember that we are called also to connect people with God. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18 ya. Di sini dibilang begini, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. So and God has made all things new and reconciled us to himself and given us the ministry of reconciling others to God. The ministry of reconciliation. Kita diberikan pelayanan pendamaian. Nah, kalau kita belajar reconciliation itu di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata lasso, bukan kata Ari Lasso, kata lasso. Kata lasso itu artinya apa? To restore to harmony. Jadi waktu firman Tuhan katakan kita diberikan, dipercayakan pelayanan pendamaian. Apa itu pelayanan pendamaian? Pelayanan untuk mengembalikan yang rusak, pelayanan untuk mengembalikan yang kacau, yang terputus semuanya kepada sebuah harmonisasi, kepada sebuah hal yang baik gitu. Nah, kata harmoni ini kan ini biasanya dipakai dalam kata musik ya. Ini ada anak yang sekolah musik lebih tahu, harusnya mungkin 5 menit bisa terangkan tentang harmoni gitu. Atau yang suka seni misalnya, bikin kue kah, itu harmoni itu ya kalau di musik misalnya itu kan ada kombinasi dari nada-nada yang berbeda ya. Ya saya bukan orang musik, tapi pemahaman saya misalnya ada suara 1, suara 2, suara 3. Kan gitu ya, ada yang tinggi, ada yang gitu, suaranya ngebass, beda-beda. Tapi begitu disatukan, itu menghasilkan sebuah keindahan gitu, kayaknya enak didengar gitu. Itu dalam musik. Atau dalam instrumen sendiri ada banyak nih, ada gitar, ada drum, ada keyboard misalnya. Yang satu lembut, yang satu kan keras tuh, duak gitu. Tapi ternyata begitu digabungkan, bagus ya. Gitu. Mungkin ada gitarnya, ada gitar juga, ada gitar melodi, ada gitar kencrung. Memang bukan orang musik jadi akustik. Ya kan, kencrung, kencreng gitu, tukang ngamen kali ya. Ya saudara, ada gitar yang akustik, ada gitar yang begitu, ada keyboardnya, ada drum yang keras, ada yang lembut suaranya, tapi begitu digabungkan menjadi sebuah harmoni yang luar biasa. Kalau di dalam seni, tadi misalnya ada backgroundnya kalau saudara perhatikan ada bunga-bunga ya, atau mungkin perhatikan kemeja saya. Ada kalau lukisan itu kan bermacam-macam warna, ada tone-nya, ada gradasinya, beda-beda, ada garisnya yang tarikannya jelas, ada mungkin yang tipis begitu, tapi digabungkan kombinasi antara unsur, antara bentuk, antara warna misalnya, akhirnya menghasilkan sebuah keindahan, itulah sebuah karya seni. Nah itu yang dinamakan dengan harmoni. Berarti ada hal yang berbeda-beda, mungkin kalau dari kita nih punya latar belakang yang beda, berasal dari daerah yang berbeda, kita punya didikan yang berbeda, terlebih kita punya talenta masing-masing, karunia masing-masing, tapi kita semuanya digabungkan untuk membawa orang kembali kepada kerajaan Allah, di mana lewat setiap kehidupan kita, itu pada akhirnya kita bisa membawa orang kembali kepada Tuhan. Hubungan yang sebelumnya rusak, yang kalau mungkin satu saja itu tidak ada artinya. Kalau ayo kita memuji Tuhan, drum aja gitu. Wah, cuma nggak ada nadanya gitu, jedak-dak gitu kan. Ini lagu apa ya? Tapi begitu keyboard masuk, gitar masuk, nah itu kan enak. Nah sebenarnya dengan kita juga bahwa semua diri kita bahkan di luar Tuhan atau bahkan setiap orang yang ada itu memiliki sebuah bagian yang penting di dalam kerajaan Allah. Dan dosa memisahkan. Nah bagian kita untuk membawa pelayanan pendamaian ini. Sehingga orang yang terpisah dengan Tuhan bisa kembali menikmati hubungan mereka dengan Tuhan. Nah ini adalah panggilan kita. Panggilan daripada gereja Tuhan, panggilan daripada setiap pribadi kita yang ada di tempat ini. Nah, saudara, kalau dilihat
Tuhan sudah melakukan segalanya untuk kita bisa kembali memiliki harmonisasi dengan Tuhan itu sendiri. Seperti Adam dan Hawa yang sebelumnya di Taman Eden menikmati hubungan dengan Tuhan. Kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Saya menikmati memuji menyembah Tuhan. Aduh Tuhan, Engkau baik ya, teramat baik, begitu baik, luar biasa. Kita masih ada di dunia ini, suatu saat kita akan kembali bersama-sama dengan Bapa di sorga. Menikmati hubungan yang kekal. Saya bayangkan seperti Adam dan Hawa dulu gitu ya. Kita bisa tidak ada dosa, tidak ada malu, tidak ada kekerasan dan lain sebagainya. Kita menikmati hubungan yang luar biasa. Malaikat memuji Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa sekarang adalah bagian kita untuk kita juga memberi diri kita untuk terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga ada hati Tuhan dan lewat hidup kita ini dipercayakan pelayanan pendamaian yang daripada Tuhan. Sehingga setiap orang bisa menikmati harmonisasi dengan Tuhan itu sendiri. Karena di luar Tuhan, mereka itu seperti one piece aja gitu. One piece yang sebenarnya jadi scattered. Mungkin saudara bayangkan puzzle gitu ya. Puzzle yang kalau disatukan baru menjadi sebuah hal yang bagus gitu. Nah, ini bagaimana kita bisa mencapai semuanya ini? Bagaimana kita bisa membawa pelayanan pendamaian ini dalam konteks kehidupan sehari-hari ini? Ingat saudara yang dikasih Tuhan bahwa firman Tuhan itu pada akhirnya harus kita lakukan ya. Firman Tuhan itu menjadi sebuah hal yang membawa transformasi, perubahan dalam kehidupan setiap orang yang ada. Bukan berhenti sampai di sini, tapi kita rasakan di sini, tapi membawa dampak kepada orang di sekitar kita. Nah, ini ada dua area juga yang iblis itu serang betul. Kenapa? Karena dengan diserang area ini, maka pelayanan pendamaian yang dipercayakan kepada kita itu menjadi rusak dan orang tidak dekat dengan Tuhan. Orang tidak dihubungkan kembali dengan Tuhan. Iblis merusak dua lembaga, yaitu yang pertama gereja, kemudian yang kedua yang namanya keluarga. Dari dua hal ini buntutnya panjang nih. Keluarga rusak, anak-anak rusak, generasi rusak. Terbukti bahwa banyak sebenarnya orang-orang yang terlibat di dalam drugs, free sex dan lain sebagainya, itu karena rusaknya sebuah figur dalam keluarga atau keluarga yang rusak. Karena bukan pelayanan pendamaian, tetapi yang terjadi adalah perseteruan. Demikian juga kita lihat di dalam gereja Tuhan, banyak kali kita lihat dan orang kecewa, jujur. Orang kecewa kepada gereja, karena kenapa? Kok gereja menjadi tempat bukannya ada damai, tapi kok orang malah kayaknya berantem gitu ya. Begini dan begini. Nah ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita dipercayakan pelayanan pendamaian. Bukan pelayanan perpisahan ya. Bukan pelayanan perceraian. Bukan pelayanan permusuhan. Bukan pelayanan persengketaan gitu. Ini satu hal yang simpel nih. Saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, gereja Tuhan, setiap pribadi, bukan hanya istri kita, bukan hanya suami kita, bukan kepada anak-anak kita, jadi kita lihat the person in the mirror, di orang yang di kaca yang kita lihat, itu diberikan pelayanan pendamaian. Maksudnya apa sih? Mari kita berdoa, kita boleh terus berusaha supaya gereja Tuhan, keluarga Tuhan itu menjadi sebuah contoh. Menjadi seperti display gitu ya, tempat pameran di mana harmoni Tuhan, kasih daripada Tuhan itu dinyatakan dan ada kedamaian di sana. Ada kesepakatan, ada kasih mesra di sana. Dalam arti seperti apa? Bahwa ya untuk melakukan pelayanan pendamaian ini kita melakukan lewat sikap kita, lewat tindakan kita, lewat kehidupan sehari-hari, di mana jadi perkataan kita itu jangan gimana ya? Kita bisa cek sebenarnya. Kalau kita ngobrol sama orang, komentar kita, pendapat kita, apakah itu membawa pendamaian atau membawa perceraian, membawa sengketa, membawa permusuhan. Maka dari itu hati-hati loh, firman Tuhan katakan tentang lidah ya. Tapi dalam konteks ini saudara, kita gereja Tuhan, harusnya kita menjadi contoh atau menjadi tempat, menjadi display, di mana orang itu bisa didamaikan dengan Tuhan. Tapi bagaimana orang bisa didamaikan dengan Tuhan kalau dia melihat orang-orang di dalam gereja Tuhan sendiri nggak damai gitu. Makanya kalau kita komen, kalau yang benar-benar yang enggak jangan dibener-benerin gitu.
Atau jangan dibikin-bikin, jangan tambah digosok gitu. Kan tambah digosok tambah semakin sip, itu kan gosip ya. Nah, coba kita pikirkan, buat kita pribadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, apakah perkataan saya, apakah pendapat saya, apakah komentar saya itu memicu, menimbulkan, membawa, mengakibatkan pendamaian atau justru bikin perpisahan dalam kehidupan orang atau dalam komunitas. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran daripada setiap kita gereja Tuhan. Kenapa? Balik lagi, we are called to connect people with God. Kita dipanggil untuk menghubungkan orang dengan Tuhan. Jadi orang bisa terhubung dengan Tuhan lewat kita, lewat kehidupan kita. Kita yang membawa pelayanan pendamaian itu. Kita yang menyaksikan berita kabar baik, keselamatan yang daripada Tuhan. So, last quote, next slide. Yang pertama, we are called to get connected with God. And then we are called to connect people with God. Kita dipanggil untuk terhubung, untuk berhubungan dengan Tuhan, dan kita dipanggil untuk menghubungkan orang lain dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan yang bisa kita renungkan sama-sama ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Hubungan pribadi itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Jangan dia yang penting kamulah yang rajin baca Alkitab, nanti kamu yang doain saya. Ya dia yang rajin ya dia yang rajin. Bagaimana dengan kita pribadi? Karena hubungan itu kan pribadi ya gitu. Saudara gak mau berhubungan dengan suami, dengan istri lewat perantara kan gitu ya, lewat makelar gitu, gak mungkin. Gak mau. Nah hubungan itu pribadi, nah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ingat prinsip Yohanes 15, waktu kita terhubung, itu aja. Jadi bangun hubungan, di mana hubungan ini satu hal yang penting, di mana Bapa memberikan segalanya untuk ada hubungan yang dipulihkan. Nah waktu kita terhubung, wah kita berbuah, kehidupan kita berbuah, menjadi berkat buat orang lain. Dan Yesus yang janjikan sendiri, firman Tuhan janjikan, apapun yang kamu minta, itu Tuhan akan berikan. Kemudian yang kedua, kita boleh renungkan, as we are called to connect people with God, apakah hidup kita sudah menjadi jembatan bagi orang lain dengan Tuhan? Apakah kita sudah menjembatani hubungan yang terputus itu sendiri? Orang yang terpisah dengan Tuhan, bahwa kita ini adalah wakil Tuhan, agen Tuhan, duta besar yang daripada Tuhan. Dengan lebih detail lagi, kita boleh selalu renungkan apakah perkataan kita, hidup kita, tindakan kita, obrolan kita semuanya itu membawa orang kepada Tuhan atau justru orang kecewa melihat kehidupan kita, mendengar perkataan kita. Jangan sampai istilahnya, aduh kayaknya orang Kristen sama aja ya, wah di gereja aja kayaknya rohani gitu, kayaknya wah memuji Tuhan, angkat tangannya paling tinggi, nyanyinya paling keras gitu, wah bahasanya bahasa yang gak dimengerti gitu, wah luar biasa. Tapi kok di luar ternyata perkataannya tidak seperti itu. Saya sedih loh kadang-kadang kalau dengar cerita-cerita dari perusahaan-perusahaan yang ada, bagaimana sebenarnya kok orang-orang yang ya ke gereja melayani Tuhan, tapi sikap hidupnya tidak seperti apa yang harusnya firman Tuhan ajarkan. Saudara, saya mau encourage, ini satu masa, satu era di mana sungguh orang percaya itu perlu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak terpengaruh atau terbawa dengan gaya hidup mungkin atau dengan hal-hal yang salah yang ada pada hari-hari ini. Dan sedihnya itu dimunculkan, ditunjukkan oleh orang-orang Kristen. Wah, kita perlu menangis saya pikir. Bagaimana gereja Tuhan bisa menjadi berkat buat orang lain, membawa orang kepada Tuhan. Kalau kita sendiri, kita bukan membawa pelayanan pendamaian, tapi menjauhkan orang dengan Tuhan. Ketika orang melihat kita, orang melihat gereja kita misalnya, orang kecewa. Wah, ini yang perlu kita doakan, perlu kita usahakan. Sehingga ketika orang datang ke sini, orang melihat, wah ada kasih mesra di sini. Ada kasih yang luar biasa yang saling menyatukan, saling menghormati, saling melayani, saling memberikan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Kalau ada yang naik pangkat, ada yang dipercayakan lebih, oh puji Tuhan, biar didoakan lebih lagi.
Jangan ada yang perseteruan, saling gesek gitu. Waduh, jangan sampai seperti itu. Pada akhirnya kembali biar nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita masing-masing. So gereja Tuhan, let's live in the calling of God. Let's spread the gospel, the peace, the love, so then people can get reconciled with God and get connected with God. Kita hidup di dalam panggilan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, pada akhirnya lewat kehidupan kita, lewat gereja kita, orang bisa didamaikan dengan Tuhan, orang bisa terhubung dengan Tuhan mereka yang menciptakan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami ketika kami jauh dari Engkau.